Hai semuanya, film romantis ini berkisahkan tentang seorang pengajar wanita yang brilian dan berdedikasi yang berspesialisasi dalam masyarakat yang paling rentan anak-anak dan remaja muda menjalani kehidupannya tampak sempurna dengan suaminya yang militer dan putri kembar mereka. Ketika anak tiri remajanya yang terasing pindah bersama mereka, keinginan aneh yang meningkat membawanya ke lubang kelinci berbahaya yang setelah terbuka melepaskan serangkaian peristiwa yang ditakdirkan untuk menghancurkan dunianya. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di awal film memperlihatkan seorang wanita yang sedang berjalan bersama anjing peliharaannya. Dia bernama Anne. Dia menikah dengan seorang dokter bernama Peter dan memiliki dua anak perempuan kembar bernama Frida dan Fanny. Peter akan pergi untuk mengurusi anaknya yang bermasalah dari pernikahan sebelumnya yang tinggal di Swedia bersama ibunya Rebecca. Beberapa hari kemudian Anne membawa kliennya ke rumah sehingga dia membuat Peter tidak sepakat dengan dia. Anne adalah seorang pengacara yang diperlihatkan menangani kasus pemerkosaan dan pelecehan kekerasan terhadap wanita muda. Dia begitu sempurna sebagai seorang ibu yang selalu membacakan dongeng sebelum tidur. Peter datang bersama dengan putranya Gustav pada malam hari. Keesokan harinya dia diperkenalkan pada kedua adik kembarnya yang memberikan hadiah padanya dan mereka semua dengan senang menerima Gustav untuk tinggal bersama dengan mereka. Saudara perempuan Anne yang bernama Lena diberitahu oleh dia bahwa Gustav memiliki masalah sehingga dia dikeluarkan dari sekolah, sehingga suaminya ingin supaya Gustav bisa tinggal dengan mereka sambil bersekolah, tidak perlu untuk masuk sekolah asrama seperti keinginan Rebecca, istri pertama Peter. Kemudian dia kembali pulang ke rumahnya yang tampak berantakan, sehingga dia merapikan rumah sampai masuk ke kamar Gustav yang tidak dia sadari bahwa Gustav sedang berada di rumah. Pada malam hari dia kedatangan kliennya yang ingin menyampaikan bahwa kliennya tidak bisa bersaksi untuk melawan para pelaku di persidangan nanti. Tetapi Anne mengatakan bahwa dia harus berani bersaksi melawan terdakwa di pengadilan. Keesokan harinya dia kembali pulang bersama kedua putri kembarnya. Setelah mengikuti latihan belajar menunggang kuda, dia menguping perdebatan Gustav dengan Peter bahwa Gustav ingin menjadi mandiri untuk tidak diatur-atur, bahwa dia punya hak untuk pindah sendiri meskipun dia masih remaja di bawah umur. Film berpindah memperlihatkan kliennya yang merasa tampak begitu bodoh dengan semua kesaksian di pengadilan yang tidak dipercayai, dan dia berjalan menghampiri seorang pria yang tampaknya adalah seorang terdakwa di persidangan yang bebas dari tuduhan kliennya. Suatu hari Anne kembali ke rumah untuk menemukan telah terjadi perampokan. Insiden tersebut dilaporkan ke polisi, tetapi setelah itu Anne menemukan barang di binatu Gustav yang ada di tasnya dicuri saat pembobolan. Dia menyadari bahwa dia bertanggung jawab atas perampokan tersebut dan menghadapkan Gustav dengan bukti. Namun Anne berjanji akan merahasiakan masalah ini jika Gustav melakukan bagiannya dalam rumah tangga. Dia melakukan pencurian di rumah ayahnya karena kecanduan obat-obatan terlarang. Gustav menjadi dekat dengan adik tirinya dengan keponakan Anne dan bergabung dalam kehidupan sosial keluarga. Waktu berlalu dan suatu malam Gustav membawa pulang pacarnya yang bernama Amanda. Saat Anne sedang menggunakan laptopnya, Gustav dengan pacarnya Amanda masuk ke kamar untuk memiliki romansa. Anne mendengar pasangan itu beromansa dan membangkitkan perasaannya. Keesokan harinya dia kembali dengan rutinitasnya sebagai seorang pengacara. Setelah pulang bekerja, dia merayu suaminya yang sedang bekerja dan keduanya memiliki romansa. Keesokan harinya mereka pergi bersantai di pinggiran sungai tanpa Peter. Gustav mengundang Anne masuk ke dalam air yang dengan begitu nampak bahwa Anne tergoda dengan Gustav, yang dengan begitu nampak bahwa Anne terganggu dengan Gustav. Mereka kembali pulang di mana kedua adiknya sudah ketiduran. Mereka mau bersantai pada malam itu dan Gustav membuatkan tato di tangannya. Peter dan Anne menjamu tamu di balkon mereka dan dia tidak berbicara, hanya menikmati musik dan menyajikan minuman bagi tamu mereka. Dia duduk menyendiri dan melihat Gustav yang akan pergi. Dia pergi bersama Gustav membawanya ke bar. Di sana Anne mengejutnya. Setelah kembali ke rumah, para tamunya sudah pergi sehingga Peter merasa malu dengan tamunya. Peter begitu marah padanya dan pergi. Keesokan harinya Anne menjalani keseharian dia, di mana ada satu momen yang terjadi Gustav mengelus tangan Anne. Kemudian di malam hari Anne menjadi gelisah di kamarnya. Dia memasuki kamar TV Gustav yang sedang membaca buku dan menggodanya sehingga mereka memiliki romansa. Malam yang begitu indah bagi Anne. Keesokan harinya dia membelikan sebuah laptop untuk Gustav tanpa memberitahu Peter. Tetapi setelah Peter tahu bahwa dia juga memperhatikan Gustav membuat pasangan
ini semakin mesra. Dan pasangan ini memiliki romansa lagi. Anne memiliki seorang klien masih remaja yang bernama Sarah. Dia mendapatkan kekerasan dari ayahnya sendiri yang suka mabuk-mabukan. Anne mendorongnya untuk melaporkan ayahnya pada pihak berwajib. Akan tetapi anak remaja malam ini masih takut untuk melaporkan ayahnya ke polisi. Dia menjadi bahagia melihat Gustav yang membacakan dongeng untuk adik kembar dia. Kemudian di hari berikutnya, Annie dan Gustav hampir ketahuan memiliki romansa setelah Peter kembali sepulang bekerja. Mereka kembali membuat hubungan yang erat. Gustav mewawancarai Annie dengan tape recorder, menanyakan berbagai pertanyaan termasuk tentang hubungan pertamanya. Annie mengatakan itu dengan seseorang yang seharusnya tidak berhubungan dengannya seperti kita. Tanya Gustav, tetapi dia tidak mau membicarakannya. Tetapi sebelumnya mereka memiliki romansa. Keluarga merayakan ulang tahun Frida dan Van saat Annie dan Gustav menjauh. Gustav mengejutnya. Seorang tamu saudara perempuan Annie, Lina, menyaksikan pertemuan itu. Dan dengan kesal meninggalkan pesta, Annie takut Lina akan memberitahu Peter dan memutuskan hubungannya dengan Gustav. Dia pergi memanjat ke pohon dan melompat dari pohon ke tanah. Peter menjadi marah karena mendapati dia berbohong di depan semua tamu undangan. Gustav ingin memberi pesan pada Annie bahwa dia tidak ingin hubungan mereka putus, tetapi Peter menyadari bahwa dia tidak bisa mendidik anaknya. Peter menyadari bahwa dia tidak bisa mendidik anaknya. Peter tidak ingin Gustav jauh darinya lagi. Kemudian mereka bertemu di sekitar hutan dekat tempat tinggal mereka untuk membicarakan tentang hubungan mereka, bahwa mereka tidak harus mengatakan pada Peter atau pada orang lain. Peter memberitahu Annie bahwa dia dan Gustav akan pergi untuk menghabiskan waktu di kabin mereka di hutan. Kemudian Annie kembali mengunjungi Lina yang menyuruhnya untuk diam, tetapi Lina memintanya pergi bersama putri. Dia mengalami tabrakan mobil yang tidak melukainya saat dia akan mengambil handphone sambil mengemudikan mobil. Setelah mereka kembali, Peter memberitahu Annie bahwa Gustav pergi ke sekolah asrama dan telah memberitahu ayahnya apa yang terjadi antara Annie dan dirinya sendiri. Setelah tidak, Annie dengan histeris menyangkal tuduhan itu, mengatakan Gustav membencinya karena mengakhiri pernikahan Peter dan Rebecca. Dia juga memberitahu Peter bahwa Gustav bertanggung jawab atas perampokan. Keesokan harinya dia masuk ke kamar Gustav untuk menemukan recorder bahwa memang benar dia telah membuat kesalahan. Annie, Peter, dan Gustav kemudian duduk bersama, di mana Annie terus menyangkal perilaku miringnya. Tetapi sebelum pergi, Gustav meludahi mukanya di depan Peter. Dengan begitu memutuskan bahwa Gustav harus pergi dari rumah dan ke sekolah asrama. Salah seorang kliennya datang memberikan bunga berterima kasih padanya bahwa Sarah sudah tidak mendapatkan kekerasan lagi dari ayahnya. Belakangan Gustav mengunjungi kantor Annie dan mengancam akan melaporkannya atas perilaku miringnya. Tetapi dia menjawab bahwa dia bukan saksi yang kredibel dan tidak akan pernah dipercayai. Gustav akhirnya menjadi dia. Pada malam hari Natal setelah bersama putri kembar mereka, Gustav mengunjungi rumahnya untuk menanyakan ayah, tetapi dia ditolak oleh Annie yang meninggalkannya menangis di tanah. Di sebuah pesta ulang tahun Annie, dia berterima kasih pada saudaranya yang sudah datang dan masih menjaga rahasia dia. Peter dipanggil dengan pesan bahwa Gustav menghilang dari sekolahnya. Dia kembali ke rumah setelah berjalan. Peter mengatakan padanya bahwa dia dipanggil ke Stockholm oleh polisi. Peter kembali ke rumah dengan berita duka. Ternyata seorang pemburu telah menemukan tubuh Gustav di dekat kabin di mana dia mati kedinginan. Annie juga menangis sendirian dengan tersembunyi di mana dia melihat Gustav dari cermin. Ketika Annie memberitahu Peter bahwa kematian Gustav bukanlah salahnya, Peter dengan kasar membungkamnya. Keluarga Peter, Annie, dan putri kembar memakai baju hitam. Peter dalam diam mengemudikan mobil mereka, mungkin ke pemakaman Gustav, dan film pun berakhir. Demikian video alur ceritanya. Saya harap kalian menyukainya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.